Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mak Mak Yu? Mai, masuk Mak Mai. Sedih benar gak? Bulan Ramadan nih. Kenapa pula sedih? Ini, Apa cerita? ini bah Mak Mai. Saya tuh baca berita. Tega benar gak suami itu bah bunuh istrinya. Mana? Ya Allah Mbak Mai, lihatnya ya Mak Mai. Alah. Astagfirullahaladzim. Itulah Mak Mai ya. Kalau udah baca berita nih, saya ingat kemarin berita viral yang waktu itu. Ada gak Mak Mai dengar? Yang pasangan suami istri, artis, kena KDRT. Gimana lah macam kayak gitu tuh ya. Berumah tangga, suami istri macam bermusuh pula mereka tuh. Benar. Saya bukan gak nak bela istri-istri ini. Benar gak? Istri-istri sekarang tuh kadang udah capek pagi gitu kan ya, malam gitu kan ya. Tambah lagi suami itu kan kadang tak mau pula bantu kita kerja atau apa kan ya. Manalah panjang urat sabar kita nih kan ya. Ditambah lagi suami-suami itu kadang pulang-pulang minum kopi, main HP pula kan. Udah itu Oh, tak lama pergi-pergi, lalu lah nongkrong sama sama teman-teman yang lain, minum kopi kan ya. Nah, manalah kita nih lihat-lihat sekarang tuh ya, para istri-istri sekarang tuh akhirnya beleter lah terus, marah-marah aja terus. benar terus. Itulah Mak Maya. Saya lihat-lihat pasangan suami istri zaman sekarang nih. Tak ada tenang, bertengkar terus. Oh iya ya. Oh iya Mak Yun. Saya ada dapat saran nih dari kawan nih, Apa tuh, Mak Mai? acara YouTube. Oh, ini ada tentang teman berbuka. Nah, di situ tuh kita tuh Ya. tinggal buka link jak nih Mak Yun. Mm-mm. Nah, buka link jak tuh. Kemudian ini pas nih Mak Yun nih. Ceritanya tentang hubungan suami istri, hubungan persahabatan. Ah, bagus nih. Di bulan Ramadan kita isi dengan ini nih. Ah, jangan lupa gak kita share kan ya. Mm-mm. Ah, kita bagikan sama teman-teman kita supaya Ramadan ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mm-mm. Bagus nih kayak nih acaranya, Bagus. Mak Mai. Mm-mm. Ayolah Mak Mai, kita nonton. Sambil gak kita siap-siap Oh, betul untuk tuh. berbuka nanti. Iya, Ayo Mak Mai. Oh, udahlah ya, saya pamit lalu ya. Oh iyalah Mak Janganlah Mai. sedih-sedih lagi ya. Insya Allah. Yuk, yuk permisi lah. Iyalah Mak Mai, hati-hati ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam acara teman berbuka dengan tema kehidupan suami istri, kehidupan persahabatan. Alhamdulillah sudah hadir narasumber yang akan membersamai kita beberapa waktu ke depan, Ustazah Neng Erlita. Beliau adalah founder dan pembina komunitas muslimah yang ada di Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu kabar Latifah. Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Bagaimana Bu Latifah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ustazah, akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak sekali fakta ya Ustazah terkait kondisi rumah tangga yang memang kita bisa melihat sangat miris sekali Ustazah. Baru-baru ini ada berita terkait seorang suami yang membunuh istrinya sendiri. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian beberapa waktu lalu kita ingat se-Indonesia nih viral Ustazah terkait berita KDRT pasangan selebritis. Nah, tentunya itu heboh se-Indonesia ya Ustazah. Iya, betul Nah, Bu Latifah. ini kalau kita bisa katakan, kenapa kok bisa seperti ini Ustazah? Padahal kan tentunya di awal-awal pernikahan itu mereka tentu saling mencintai kan ya. Tapi kok berakhir tragis gitu. Nah, harusnya kan asmara, yang namanya rumah tangga, ini kan harusnya berbuah samarah Ustazah. Nah, kenapa kok yang terjadi justru sebaliknya? Baik Bu Latifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Latifah faktanya, mungkin kalau kita cermati sebenarnya seperti fenomena gunung es ya Bu Latifah ya. Jadi apa yang dicontohkan ya, karena waktu teman berbuka kita cukup sempit ya gitu. Jadi sebenarnya fakta di lapangan itu jauh lebih banyak lagi. Mungkin nggak cukup kita untuk bisa memaparkan ya fakta-fakta tersebut, dan tentu kita merasa miris dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan ya kepada rumah tangga ya, maka tidak ada seorang pun yang ketika dia memasuki gerbang rumah tangga, gerbang pernikahan, dia berharap tadi asmaranya tak berbuah samara, tapi justru sebaliknya dia berharap bahwa asmara yang kemudian dibangun pada saat dia memasuki gerbang pernikahan itu berbuah sakinah mawaddah warahmah itu sendiri gitu ya. Nah, seperti Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ya, ayat 21 itu populer ya Bu Latifah di undangan-undangan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Nah, jadi di situ disampaikan dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah begitu ya, di situ disampaikan adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan kamu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah ya, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian ini ya, mereka itu begitu ya, mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Makanya tidak ada seorang pun yang kemudian apalagi dia muslim ketika memasuki gerbang rumah tangga dia tidak berharap tadi hal tragis tadi, justru sebaliknya dia berharap ada keberkahan pernikahan dengan sakinah mawaddah warahmah. Namun ya para pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah ya, kita ketahui bahwa dalam kehidupan hari ini ya, di mana kehidupan hari ini masyarakat ya, kaum muslimin itu sendiri di sini disampaikan bahwasanya begitu ya, dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi dengan berbagai macam pandangan, yang pandangannya itu tidak berangkat dari Islam sebenarnya begitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Latifah kenapa demikian, saya bisa menyimpulkan bahwa akar masalahnya itu terletak pada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor individu tadi, ada perbedaan atau ada paradigma yang salah di antara kaum muslimin ya, di antara pasangan suami istri itu sendiri, di mana paradigma pada saat menikah itu tidak dikembalikan kepada bagaimana Islam memandang hal itu begitu ya. Dan biasanya begitu ya, kalau misalkan kita perhatikan secara fakta Bu Latifah, sakinah mawaddah warahmah itu hanya cukup pada saat kita berdoa atau pada saat ucapan apa? Selamat pernikahan gitu ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah saja, tapi kenyataannya ketika mereka sudah memasuki gerbang pernikahan dihadapkan dengan ujian yang sulit, maka tadi tujuan itu akhirnya sirna gitu ya. Kenapa? Karena paradigma masyarakat itu tidak diliputi dengan paradigma Islam, dan kemudian juga cara untuk meraih kepada tujuan sakinah mawaddah warahmah itu juga tidak berangkat dari tolak ukur Islam itu sendiri. Makanya menimbulkan tadi permasalahan. Paradigma itu apa? Paradigma yang kemudian terjadi ya, para pemirsa teman berbuka ya, bahwa masyarakat itu hubungan ya antara suami dengan istri itu dianggapnya mitra kerja. Jadi atasan bawahan gitu ya. Kalau misalkan istilahnya itu seorang suami ketika istrinya melayani dengan baik maka dia akan mendapatkan kompensasi, begitu pula sebaliknya. Nah, ini paradigma yang salah gitu. Jadi dari awal sudah paradigmanya adalah Anda atasan, saya bawahan, ataupun kemudian sebaliknya gitu. Nah, itu paradigma yang salah. Ustazah. Kenapa? Kompetitif gitu. Dan kemudian akhirnya banyak juga kaum muslimin yang menyetujui ya beberapa regulasi yang ada saat ini, misalkan seksual konsen gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang istri ya diminta sama suami ya untuk menunaikan nafkah batinnya kemudian tidak mau, ini bisa kena delik gitu. Jadi kesalahannya ada pada kesalahan satu paradigma, kemudian cara untuk menggapai tujuan itu sendiri tidak berlandaskan kepada
Islam gitu. Jadi Islam hanya dipakai pada saat apa? Pada saat akad nikah saja mungkin. Nah, itu yang memang tidak bisa hanya disalahkan mereka saja. Sebenarnya ada faktor masyarakat gitu yang kemudian masyarakat ini sudah terlanjur hidupnya itu terpengaruh oleh sekuler itu, ya, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi agama hanya dibawa manakala ya pada saat mereka itu berbicara aspek-aspek ibadah gitu. Tapi pada saat aspek kehidupan pun terkait dengan masalah rumah tangga itu lupa, nggak dipakai. Begitu mungkin Bu Latifah gitu. Ya, Ustazah. Ya, pemirsa teman berbuka, semakin penasaran kita nih. Jadi Ustazah, bagaimana sih sebenarnya kehidupan suami istri yang seharusnya itu Ustazah? Ya, baik. Para pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah, saya mendapatkan ilmu ini dari sebuah kitab yang sangat bagus ya, saya rekomendasikan ya, kitab Nizamul Ijtima' fil Islam gitu ya, sistem pergaulan dalam Islam, di mana kita mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah, wahyu dari Allah. Ketika Allah menurunkan syariat Islam, Allah itu tahu betul, sangat mengetahui bagaimana kemudian apa yang terbaik untuk hambanya, untuk manusia, tidak hanya muslim sebenarnya, tetapi seluruh alam semesta. Aturan syariah Islam itu untuk kebaikan alam semesta itu sendiri. Pun katakanlah kalau kita berbicara rumah tangga, berbicara suami istri itu sendiri. Dan kemudian kalau kita perhatikan, Islam itu turun dengan begitu detail gitu. Termasuk dalam memandang bagaimana rumah tangga ini ya menjadi rumah tangga yang ideal dan menuju kepada tadi tujuannya sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Nah, saya punya tips ya ibu-ibu sekalian gitu ya, kalau kita berbicara saya ambil ya dari kitab tadi, kemudian saya bahasakan gitu ya. Setidaknya ada 4 gitu yang kemudian perlu kita perhatikan ya, manakala kita ingin agar rumah tangga kita ini gitu ya menuju kepada sakinah, mawaddah, warohmah. Yang pertama itu adalah perbaiki fondasi gitu ya. Fondasi itu tadi ya, paradigma bahwa kita menikah itu, kita mencintai seseorang pasangan hidup kita itu karena Allah, bukan karena yang lain. Berarti ketika beliau taat, kita harus juga taat. Ketika beliau maksiat, maka jangan biarkan gitu ya, pasangan hidup kita itu larut dalam maksiat. Jadi fondasinya harus itu, cinta itu harus karena Allah. Begitulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi begitu ya kepada kita ya. Nah, kemudian selain fondasi yang harus kemudian tadi ya, fondasi itu harus betul-betul dipancangkan ya, ditetapkan bahwa ini semua kita menikah itu karena Allah. Yang kedua itu adalah posisi. Kita harus mengetahui posisi masing-masing karena Allah itu ya memberikan kepada kita hak dan kewajiban. Jadi suami istri ketika mau berumah tangga tuh harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia, begitu ya, kewajiban pasangannya. Berarti kan otomatis kalau kewajiban ada hak yang harus kemudian dipenuhi, begitu ya. Nah, seperti kita ketahui ya, para pemirsa teman berbuka, begitu ya. Suami itu dia punya kewajiban apa, Bu Latifah? Dia punya kewajiban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Jadi suami itu punya kewajiban sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai nahkoda yang akan kemudian mengarahkan rumah tangga itu ke arah yang mana? Apakah kemudian ke arah yang diinginkan tadi, diinginkan syariat, yang orientasinya tidak hanya dunia tetapi juga akhirat, begitu ya? Ataukah tidak gitu ya? Dia tidak punya tidak punya arahan gitu ya. Nah, seorang suami dia harus menjadi seorang qawwam, maka dia harus menjadi seorang pemimpin, dia juga harus melakukan kewajiban penjagaan, pengaturan terhadap rumah tangga, begitu ya, dan kemudian pendidikan terhadap istri dan kemudian anak-anaknya gitu. Ini adalah kewajiban yang harus kemudian ditempuh oleh suami. Nah, kemudian kalau ada kewajiban suami berarti ada hak dari istri yang harus kemudian diperoleh begitu ya. Nah, bagaimana kewajiban dari seorang istri? Seorang istri itu kewajibannya cuma satu. Bu Latifah, taat. Taat saja sebenarnya. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ya kepada seorang istri manakala dia taat. Cukup dengan taat kepada suaminya, karena kenapa? Seperti kita ketahui, ridho Allah itu ada pada ridho suami kalau kita sudah menikah. Jadi kalau kita taat pada suami, pada hal-hal yang tentunya ya bukan kemaksiatan begitu ya. Nah, itu insya Allah kita akan mendapatkan surganya, jannahnya. Makanya kita pernah mendengar begitu ya salah satu hadis sahih begitu ya disampaikan bahwasanya ketika seorang istri itu
Masih ingat Bu Latifah hadisnya? Seorang istri itu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, ya Ramadan maksudnya, kemudian dia menjaga farjinya, kemaluannya, dan dia taat pada suaminya, maka apa? Udkhuli katanya ya, masuklah dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Masya Allah gitu. Bahkan Rasulullah menyampaikan seandainya gitu ya, Allah itu membolehkan kita ini sujud ya kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, jadi banyak keutamaan-keutamaan yang kemudian Allah berikan terkait dengan kewajiban taat seorang istri itu sendiri, begitu ya. Teman berbuka yang dirahmati Allah ya, untuk tadi kita mengetahui posisi ya yang kedua. Yang ketiga itu adalah komunikasi. Meskipun tadi ya posisi dari seorang suami itu, kewajiban seorang suami itu adalah qawwam ya, pemimpin bagi wanita, tetapi Allah memerintahkan bahwa semua itu harus dikemas ya, harus dikomunikasikan dengan cara yang ma'ruf, Bu Latifah. Jadi tidak juga seorang suami itu ketika Allah lekatkan qawwam ya, kemudian dia menjadi sosok suami yang diktator. Tidak kemudian menerima masukan gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Tetapi hak dan kewajiban tadi sebagai perintah dari Allah begitu ya, itu harus dikomunikasikan dengan cara yang ma'ruf. Nah, begitu pula istri sama begitu ya. Istri juga punya kesempatan untuk kemudian menyampaikan keluh kesahnya, masukan-masukannya begitu ya. Kita ingat pada perjanjian Hudaibiyah ya, Bu Latifah, manakala pada saat itu Rasulullah galau. Kenapa? Karena perjanjian itu merugikan kaum muslimin sebenarnya begitu ya. Kalau bukan karena perintah Allah gitu ya, maka mungkin Rasul sudah mengakomodir masukan-masukan dari sahabat-sahabatnya. Maka pada saat itu Rasulullah melakukan apa? Konsultasi, ngobrol gitu, curhat dengan siapa? Dengan istrinya, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Masya Allah. Kata Ummu Salamah apa? Wahai baginda Rasul, ya suamiku, silahkan engkau keluar, kemudian sembelih gitu ya, hewan kurban, kemudian cari tukang cukur untuk dicukur. Maka Rasulullah melakukan itu. Dan ketika Rasulullah melakukan itu, maka para sahabat tuh ikut. Nah, itu menunjukkan bagaimana kemudian posisi seorang istri meskipun tadi ada ketaatan yang penuh yang harus dilakukan di luar kemaksiatan begitu ya, tetapi harus dikomunikasikan secara ma'ruf, Bu Latifah. Yang keempat, atasi. Jadi ada yang keempat, atasi. Artinya apa? Nanti kita akan lebih bahas mungkin ya di ketika kita berbicara konflik rumah tangga ya, terkait dengan atasi. Nah, itu Bu Latifah. Insya Allah ya. Pemirsa teman berbuka, jadi tadi ada 4 C. Terkait apa sih yang harusnya dilakukan oleh pasangan suami istri? Yang pertama tadi fondasi, yang kedua adalah posisi, yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah atasi, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, Ustazah dan pemirsa teman berbuka, berbicara tentang role model nih, Ustazah. Nah, jadi siapa sih sebenarnya yang harus kita standarkan di dalam kehidupan suami istri itu sendiri agar kehidupan suami istri kita itu menjadi kehidupan yang ideal, Ustazah? Baik, tentu saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, teman berbuka ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tentu saja kita harus menjadikan teladan terbaik itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Pun terkait dengan masalah persahabatan di dalam rumah tangga gitu ya, Bu Latifah, sangat menarik sebenarnya ya, cukup panjang dan cukup bagus untuk kemudian diulik, tapi kita ambil contoh-contohnya saja ya, Bu Latifah. Teman berbuka yang dirahmati Allah, kita ketahui ya bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya sebaik-baik di antara kalian kepada para suami itu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan beliau menyampaikan, saya adalah orang yang paling baik terhadap istri-istri saya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita mengaku cinta terhadap Nabi, berarti kita harus mengikuti hal tersebut. Bagaimana mewujudkan rumah tangga yang penuh persahabatan ya pada rumah tangga Rasulullah gitu. Dan beliau itu sering sendagurau dengan istrinya, selalu menyediakan waktu, biasanya pada saat lepas Isya dengan istri-istrinya, ngobrol gitu dengan istri-istrinya itu sendiri. Kemudian juga bahkan mungkin ada hadis yang sangat populer ya pada saat itu, Rasulullah Ibu masih ingat nggak? Lomba lari, lomba lari dengan Siti Aisyah gitu ya. Bagaimana kemudian Siti Aisyah menyampaikan bahwa dulu pernah saya lomba lari dengan baginda Nabi dan saya menang.
Tapi setelah itu beliau kalah gitu. Kenapa? Karena saya sudah nambah berat badan. Jadi wajar ya kalau kita sudah berumah tangga nambah berat badan. Siti Aisyah juga sama ternyata. Oh, bukan itu ya para pemirsa gitu ya. Tapi di situ kita bisa melihat ya bahwasanya Rasulullah mencontohkan kepada kita ya bagaimana bangunan rumah tangga yang sesungguhnya itu sendiri. Dan itu juga dilanjutkan oleh siapa? Oleh Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib gitu ya. Bagaimana beliau-beliau selalu membagi kerjanya. Ali tidak pernah berat ketika membantu Fatimah, begitu pula Fatimah begitu ya untuk membantu Ali. Nah, kehidupan persahabatan itu dikarenakan apa? Dikarenakan beliau-beliau sangat mengetahui bahwa semua itu harus dikelola sesuai dengan syariat. Kalau Allah ridho dengan seperti itu, maka itu akan dilaksanakan. Kalau Allah murka, maka itu harus dijauhi begitu. Nah, jadi itu yang kemudian mungkin bisa kita petik sedikit ya dari persahabatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya Ustazah. Nah Ustazah, ini muncul lagi pertanyaan nih Ustazah. Bagaimana peluang konflik yang terjadi dalam rumah tangga itu sendiri? Dan, nah, bagaimana Islam menyolusi hal tersebut Ustazah? Baik ya, Bu Latifah, setiap apapun di dunia ini ya, pun terkait dengan rumah tangga pasti dia akan dihadapkan dengan ujiannya masing-masing begitu ya. Begitu pelaminan diturunkan, itu kan tidak selamanya kita berada pada fase madu gitu ya, menggebu-gebu, pokoknya mah sangat romantis. Tapi romantis ini bisa berakhir kritis gitu ya. Manakala nanti masa adaptasi itu kemudian berubah menjadi masa yang hiruk pikuk riweuh gitu ya, nambah amanah, nambah anak, kurang tidur dan seterusnya begitu ya. Istri pengen dimengerti oleh suami melihat kok pelayanannya semakin berkurang gitu misalkan ya, karena masing-masing mungkin memiliki pertimbangan. Nah, ketika ini tuh dipendam, tidak dikomunikasikan tadi sesuai dengan tips yang tadi, maka itu akan menjadi bom atom yang akhirnya membuat rumah tangga itu menjadi kritis, tidak jadi romantis lagi tapi menjadi kritis. Ya, fase kritis inilah yang seharusnya bagaimana cara untuk mengatasinya, kembalikan lagi gitu ya, kepada ruhnya itu sendiri begitu ya, bahwa kalau kata Ibnu Katsir rahimahullah begitu ya, bahwa tidak ada persahabatan ya yang kemudian sangat besar di antara dua ruh selain persahabatan dengan suami istri. Mungkin kalau suami kita begitu ya, itu senang bergaul dengan teman-temannya gitu ya, suatu ketika teman-teman ini akan hilang. Siapa? Beliau akan dengan siapa? Pasti dengan pasangannya, dengan istrinya. Nah, begitu pula dengan istri sama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan fase kritis, ingat lagi gitu bahwa kita harus mengatasi ini. Atasinya dengan apa? Dengan syariat. Berarti kita harus mengetahui ketika dalam fase kritis itu terjadi, apa yang harus dilakukan tadi. Kalau ternyata ini masalahnya adalah di komunikasi, berarti komunikasikan. Jangan sampai begini Bu Latifah, gara-gara suami ini tidak mengalami perubahan. Perubahan apa? Kan kita tahu ya, hanya gara-gara handuk saja, kita menjadi repotnya minta ampun, pusingnya minta ampun. Nah, ini jangan sampai gara-gara setitik ini akhirnya kita melupakan kebaikan-kebaikan suami. Begitu pula suami gitu ya, hanya gara-gara istri tidak mempesona pada saat sekarang gitu ya, selalu pakai daster dan seterusnya, kemudian akhirnya ya menjadi kurang cintanya gitu. Maka suami harus ingat dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kan Allah menyampaikan gitu ya, bahwasanya ketika ada masalah begitu ya, seorang suami dengan istri itu ingat kebaikan-kebaikannya. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa diperoleh dan diingat-ingat gitu ya dari seorang istrinya itu sendiri begitu. Nah, itu Bu Latifah. Ya. Insya Allah ya Ustazah. Nah, jadi Ustazah, ini ada pertanyaan terakhir nih Ustazah. Tadi kan Ustazah sudah menyampaikan bahwa dalam rumah tangga itu kan kita tidak selalu mulus ya Ustazah ya. Betul. Nah, tapi sesuai dengan tema kita hari ini, kehidupan suami istri, kehidupan persahabatan. Jadi bagaimana agar persahabatan ini tetap kokoh. Nah, bahkan kan tadi Ustazah juga sudah menyampaikan bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini tentu akan ada badai gitu ya. Betul, tadi ya akan ada badai, tidak selamanya cerah hari ini. Betul. Nah, itu bagaimana agar kehidupan rumah tangga atau pasangan suami istri ini bisa tahan badai Ustazah, sehingga akhirnya persahabatan ini akan tetap berlanjut. Jadi tidak hanya persahabatan suami istri itu sampai di dunia saja, berakhir di dunia, tapi juga insya Allah akan berlanjut sampai ke jannahnya. Ya, baik.
Jadi tadi berangkat dari kita mengetahui ya bahwasanya rumah tangga seperti kehidupan pada umumnya ya. Kita akan dihadapkan dengan masalah ya di dalam rumah tangga pun sama Bu Latifah. Maka sebenarnya masalah itu bukan untuk kita jauhi, bukan untuk kita hindari, tetapi harus kita atasi ya. Maka masalah atau ujian dalam literasi Islam itu disebutnya dengan fitnah. Fitnah ini bisa dengan kesenangan, bisa juga dengan keburukan. Kita kan sering menanggapi bahwa fitnah ujian itu berupa keburukan saja, tapi kesenangan tidak kita tanggapi bahwa itu bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian. Maka solusinya adalah tadi kalau misalkan kita berbicara konflik, Rasulullah pun juga dihadapkan dengan masalah rumah tangga. Insya Allah ya kita tahu bagaimana para istrinya menuntut nafkah tambahan gitu ya. Kemudian juga banyaklah hal-hal lain yang kemudian menyertai ya kehidupan baginda Nabi. Nah, tetapi alhamdulillah begitu ya beliau mampu untuk mengatasi itu. Nah, oleh karena itu karena beliau adalah qudwah teladan kita, maka kita harus ikut gitu dengan apa yang beliau lakukan begitu ya. Yaitu apa? Yaitu kita merujuk kepada syariat. Ketika kita dihadapkan dengan masalah itu sendiri, maka kita jangan jauhi tapi kita hadapi. Kita hadapinya dengan apa? Dengan syariat. Kita kembalikan lagi kepada iman kita bahwa kita melakukan ini, melakukan itu, suka ini, suka itu karena Allah. Begitu ya, Bu Latifah. Nah, hanya saja pertanyaannya adalah, manakala kita dihadapkan dengan masalah, kalau kita blank dengan ilmu, Bu Latifah, kita nggak punya ilmunya, misalkan contohnya, karena saya guru matematika, ketika anak didik kita diberikan ujian matematika ya, kalau dia tidak pernah belajar pasti dia blank. Tapi kalau dia itu sudah belajar dan dia suka, maka dia senang sekali untuk mengerjakan ketika ada ujian dadakan. Nah, begitu pula sama dengan kita. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah, maka kita harus bersabar dan bersyukur seraya kita kembalikan kepada ilmu itu. Nah, ilmu dari mana? Ilmunya harus dari syariat. Makanya penting bagi kita semua untuk apa? Untuk mengkaji Islam. Ya, untuk mengkaji Islam seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul membina sahabatnya, para sahabat itu belajar tentang Islam sehingga mereka ketika dihadapkan dengan masalah, maka mereka itu akhirnya punya solusi gitu kan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dengan menuntut ilmu itu sendiri, maka itu akan menjadi ilmu yang akan kita jadikan sebagai referensi, pedoman pada saat kita dihadapkan dengan masalah, juga sebagai latihan kita menghadapi berbagai macam masalah. Makanya penting untuk mengkaji ilmu. Tetapi satu lagi yang penting adalah bagaimana kita mengkontribusikan apa yang kita pahami kepada umat dengan cara mendakwahkan ini ke tengah-tengah umat gitu. Karena kita tidak bisa rumah tangga itu sebatas hanya samara rumah tangga kita saja, Bu Latifah, tetapi kita harus menjadikan rumah tangga kaum muslimin menjadi rumah tangga yang samara. Maka itulah pentingnya dakwah. Nah, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, mungkin itu Bu Latifah. Samara bareng-bareng. Gitu samara ya, bareng-bareng. Masya Allah. Ya, Ustazah dan pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah, menarik sekali bincang-bincang kita hari ini ya. Namun, karena kita sudah sampai di penghujung waktu, maka bincang-bincang kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Neng Erlita yang sudah membersamai kita semua. Dan semoga di momen Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala-pahala kita dan pahala-pahala ibadah kita yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tutup acara teman berbuka kita hari ini dengan mengucapkan istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.